Kom, IG sudah balik namun pada akhirnya dihack ya Pak De. Dihack tadi pagi jam 6 pagi. Setelah dari jam 12 malam mereka ini meretas ya dari jam 12 malam. Terjadi ya perang elektronik lah. Tapi akhirnya ketika kita tidur jam 6 pagi berhasil diretas dan akhirnya terjadi penipuan karena orang yang sudah membeli emas di Instagram saya itu akhirnya mereka mau nggak mau meminta pertanggungjawaban dari saya gitu. Nah, nanti bagaimana nanti dijelaskan sama Bang Arwin. Yang jelas kalau menurut saya sih ini hanya kamuflase saja. Ini sebenarnya pembunuh bayaran aja gitu. Untungnya kita punya teman di Komdigi ya, di Meta. Untungnya kita punya teman dan bisa diselamatkan dan kita sudah mengetahui identitas pelaku yaitu di Sulawesi dan memang ini adalah residivis. Memang residivis gitu, sudah melakukan berkali-kali dan kalau menurut saya sih kok kenapa saya yang diincar gitu. Ya kan akun saya kan verified, sebenarnya nggak bisa di-hack sebenarnya. Kalau nggak bener-bener hacker beneran gitu, hacker yang sangat ahli itu nggak mungkin karena ini akun daripada pejabat negara, ya kan, anggota DPR kok bisa diretas kan berbahaya ini. Suatu saat nanti menteri juga bisa diretas, suatu saat presiden pun bisa juga diretas, ini kan berbahaya. Maka dari itu kita terus koordinasi dengan Meta dan Komdigi untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam dan tentunya saya sudah menunjuk Mas Alvin sebagai pengacara untuk melaporkan hal ini kepada polisi supaya bisa dilakukan tindakan hukum gitu. Mungkin dari Bang Adil sebagai kuasa hukum melihat case ini sendiri artinya sudah balik namun pada akhirnya dihack lagi, gimana kerugiannya mungkin? Ya tentu ini sangat merugikan. Pertama beberapa hari yang lalu seperti kita ketahui akun Mas Dhani hilang. Setelah itu kemudian segala upaya dilakukan dan dipulihkan. Saya stop dulu ya. Hilang itu pun kita juga nggak tahu. Ya. Apa penyebab hilangnya? Ya. Bagaimana tiba-tiba akun verified dari pejabat negara bisa begitu hilang begitu saja? Hilang. Setelah itu segala upaya dilakukan dan dapat pulih, alhamdulillah. Hanya setelahnya pagi jam 6 ya, 6 pagi tadi itu diretas kembali dan dipergunakan untuk penipuan. Nah ini yang tentu perlu klarifikasi dan disampaikan kepada publik bahwa dari mulai jam 6 pagi itu akun tidak dikendalikan dan di luar tanggung jawab Mas Dhani ya, karena diretas, diisinya kontennya jualan segala macam, emas lah, handphone lah ya, pokoknya dikasihnya jelas bahwa itu penipuan dan sudah ada korbannya. Untuk itu ya tentu karena ini akses ilegal, seseorang ataupun kemudian kelompok orang melakukan itu, ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa itu penipuan ya, meskipun sekarang sudah kembali dipulihkan, mudah-mudahan terproteksi dengan baik, namun dampaknya kan sudah ada yang dirugikan ya kan, sudah ada orang yang tertipu. Nah ini juga nanti kita akan selesaikan dan tentu saya sebagai kuasa hukum akan segera melaporkan pada kepolisian tindakan ilegal akses ini ya. Kita akan laporkan ini besok karena sudah ada masyarakat yang dirugikan, sudah ada yang transfer dan lain sebagainya. Nah itu tentu akan kita selesaikan secara hukum gitu. Nominalnya sudah berapa Pak? Nominal dari kerugian si ada yang sudah transfer 40 juta. Yang terakhir tuh laporan baru 40 juta ya. Nah, itu. Dia udah transfer 40 juta. Pelaku sendiri ada berapa orang kira-kira? Belum tahu, katanya menurut orang Meta sih sindikat ini. Tapi bahwa posisinya sudah diketahui, posisi yang melakukannya sudah diketahui, hanya tidak tahu ini, kita tidak pernah tahu nih motifnya apa, motif seperti apa, karena momentumnya, timingnya bisa sangat tepat dengan apa yang sedang berlangsung begitu kan. Mas Dhani kan korbannya minta ganti rugi ke Mas Dhani gitu. Mas Dhani juga mengeluarkan uang juga buat ganti rugi atau seperti apa sih Mas Dhani? Kan minta pertanggungjawaban ke Mas Dhani. Tentunya kita
biarkan mereka lapor polisi ya kalau Iya, iya. Nanti malah kami akan bersama-sama dengan korban ini untuk melaporkan. Saya akan ajak, karena juga ada kuasa hukumnya yang sudah menghubungi, ya kita sama-sama untuk melaporkan. Mas Dhani juga sebagai korban, dan tentu ada dari masyarakat, karena mengatasnamakan akun Mas Dhani juga sebagai korban. Untuk itu saya ajak untuk bersama-sama untuk melaporkan, ya, dan segera mungkin diusut, diketemukan pelakunya, karena ini sangat berbahaya menurut saya, sangat berbahaya, dan ini sindikat, ya kan, dan harus diusut siapapun, apalagi kan sudah terverifikasi nih akun, ada centang biru, bahaya kalau masih bisa dilakukan peretasan, seperti apa yang tadi disampaikan Mas Dhani, beliau pejabat publik, ya kan, artinya juga yang lain akan bisa diperlakukan sama, nah ini kan bahaya. Nah ini tentu menjadi pelajaran kita semua. Nanti ada evaluasi, mungkin kita dorong seperti apa ke Kementerian Hukum Digi, juga ke kepolisian. Pak De tadi dipulihkannya jam berapa Pak? Ini begini apa? Jadi ada metode yang namanya phishing. Tapi ini lebih dari phishing. Phishing itu ada Instagram masuk ke email atau masuk ke Instagram atas nama Instagram. Kalau begitu kita klik, akses kita langsung direbut semua. Tapi ini lebih dari itu. Karena kalau phishing itu nggak bisa nembus to authentic verification, yang itu nggak bisa nembus sebenarnya. Cuman ini bisa ketembus gitu. Jadi ini lebih dari phishing. Pak De mencurigai aktor siapa Pak De di balik? Oh nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Kira-kira. Yang pasti kan saya dimarahin sama keluarga, terutama sama istri, gara-gara posting yang terakhir itu kan. Jangan Kamu sih posting-posting begitu lagi gitu katanya. Dan sekarang akun saya sekarang dipegang istri beneran. Aduh, sedih saya. Jadi dikelola sama Mbak Mulan. Iya, jadi di ini. Padahal saya udah pengen posting lagi padahal. Oh, berarti dalam artian Pak De lebih selektif yang untuk memposting sesuatu. Saya bukan selektif, Mbak Mulan yang selektif. Kalau saya sih nggak pernah selektif. Berarti Mas Dhani sekarang udah nggak megang akun Instagram atau Nggak gimana? megang saya sekarang Mbak Mulan. Saya mesti merayu nih malam ini. Berapa lama Pak De memberikan itu, ada nanti mungkin seminggu, sebulan gitu? Nggak tahu. Karena sebenarnya kan ya tergantung negosiasi nanti. Tapi emang sebelumnya. Tapi tadi saya sudah melakukan sebuah proteksi yang harusnya cukup canggih untuk tidak bisa diretas lagi. Ada proteksi yang tidak pernah kita lakukan gitu. Korbannya sendiri itu domisilinya di mana Pak Adwin? Sulawesi. Ya, terakhir sih terdeteksi di sana ya. Berarti kalau gue tahu responnya Mbak Mulan seperti apa sampai akhirnya dia mau ngambil alih akun Instagram Pak De. Bukan mengambil alih. Maksudnya dikelola sama. Saya kan gaptek nih. Nah, orang Meta sama memulihkan akunnya itu, mereaktivasi akunnya itu orang Meta bersama Mbak Mulan gitu loh. Jadi password supaya Mbak Mulan yang megang. Dijagain dulu lah sementara kan. Biar kondusif ya Pak De. Mas Biar Dhani, lebih kondusif ya kali ya. Iya. Mas Dhani mungkin tadi kan udah koordinasi sama pihak Meta terkait yang ini nih, katanya ada sindikat segala macam. Tapi kalau yang kemarin itu sama pihak Meta udah kasih klarifikasi belum sih, karena apa Belum. reportnya? Belum. Artinya Saya cuma mass dapat- report atau apa gitu? Saya juga belum. Bukan mass report itu pasti. Itu pasti bukan mass report. Mass report itu agak sulit untuk mereport. Mass report itu ya, mass report. Saya pernah kena mass report. Itu yang di take down kontennya. Itu bisa. Jadi nggak semua take down. Ya saya sama Mas Alvin mohon maaf dan turut prihatin pada mereka yang sudah menjadi korban ya. Kita sampaikan keprihatinan. Ya. Karena ini kan tidak dikehendaki bersama ini kan. Iya. Tapi sebenarnya kan saya kan nggak pernah jualan ya di Instagram ya. Harusnya udah mulai ada kecurigaan ketika akun Ahmad Dhani jualan itu, harusnya mulai curiga tuh. Berarti ini bukan akun Ahmad Dhani sebenarnya. Pak De, tadi kan disebut fisik, lebih dari fisik, terus Lebih dari phishing. Ya, lebih dari phishing, terus pelaku lebih sering juga kan melakukan residivis. Nah, ini residivis. Pertanyaannya, ada kecurigaan nggak sih Pak De, ini level lebih dari itu gitu? Ada kecurigaan kayak? Kalau saya mencurigai mereka ini pembunuh bayaran, dibayar untuk ngehack. Karena kan kok pas banget situasinya gitu kan. Berarti Kenapa nggak dari sebulan yang lalu atau setahun yang lalu ngehack
akun saya. Kenapa saat-saat seperti ini gitu. Saat-saat saya butuh untuk memposting sebuah kebenaran, tapi kok diganggu, dihack dan lain-lain gitu. Jadi kita akan jadi curiga. Bisa dibilang aktor yang sama nggak sih ya dengan melenyapkan akun Pak D? Kayaknya sih sama, kayaknya sih aktornya sama. Pasti sebelumnya Pak Bulan pernah marahin Pak D juga nggak sih sebelumnya kalau posting apa? Nggak marahin sih, cuman ngasehatin aja gitu. Cuman saya kan nggak bisa dinasehati. Tapi Mas Adi berarti sebelum akhirnya ke-hack lagi nih, udah ada niatan buat posting yang lain lagi atau? Banyak. Pak Ade, mungkin sedikit ya, kan impact kemarin Pak Ade mau posting case masa lalu, anak terbawa pada akhirnya jadi korban publik netizen. Kondisi Safea sendiri so far IG-nya seperti apa? Ya saya sih selalu ngasih pengertian ya bahwa netizen itu kan macam-macam ya. Ada yang punya adab, ada yang nggak punya adab ya. Ada yang kelas pendidikannya baik, ada yang kelas pendidikannya jelek. Jadi harus dimaklumi kalau ada netizen yang memang pendidikannya rendah, adabnya kurang gitu. Atau jahat ya, karena ada yang jahat banget gitu. Ada yang jahat banget ya harus dimaklumi. Karena ya masyarakat ya memang seperti itu gitu. Nggak takut artinya pada netizen ini kelewat bablas untuk mengungkapkan sesuatu hal yang tidak perlu diketahui Safea, akhirnya di-tag ke Safea sendiri. Ya itu sebenarnya ya harus dikasih pengertian Safianya gitu. Karena kita nggak bisa merubah masyarakat, kita nggak bisa membuat netizen menjadi pinter, kita tidak bisa membuat netizen menjadi punya adab, kita tidak bisa membuat netizen menjadi ber-IQ normal gitu. Dan ya, seperti kita tahu kan Indonesia kan ratingnya agak ke bawah soal IQ kan, jadi ya kita harus maklum gitu. Tapi setelah mungkin diberi pengertian seperti itu, responnya gimana Pak D, Safia? Baik responnya. Ini ya salah satu WA saya ke Safia ya. Ya Safia kan sudah mau dewasa, jadi nasihat saya tentunya kenapa di WA, karena di WA ini diingat terus, kalau ngomong verbal lupa ini kan tuh, kamu tahu ayah barusan jumpa pers ya kan, ini yesterday ya kan, yesterday kamu tahu ayah barusan jumpa pers, semua kebenaran untuk yang IQ-nya kelas di atas 90. Jadi kebenaran itu hanya untuk IQ di atas 90. Kamu nggak usah peduli sama yang dungu. What doesn't kill you make you stronger. Artinya dengan